Selamat siang. Jelas nggak? Jelas. Halo. Oke. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nia Alhamdulillah. sehat-sehat ya. Posisinya di mana Kak sekarang? Di kos lagi di Di Surabaya. Surabaya ya? Masih PPKM juga ya Kak? Iya. Baik. Selamat siang Kak Alif. Apakah sudah hadir? Selamat siang, Mia. Baik Kak. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat-sehat semua ya, teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, sibukannya apa aja nih Kak saat ini? Kesibukannya saat ini lagi jeda, habis menuntaskan kewajiban. Jadi ya istirahat dulu sambil mikir apa yang mau dikerjakan barengan sama koas. Baik, mungkin kakak-kakak bisa nih menyapa peserta webinar talk show yang terlebih dahulu untuk sebelum memulai talk show pada siang hari ini. Mungkin kepada kakak-kakak, boleh nih Kak menyapa dulu pesertanya nih yang udah hadir hari ini. Oh iya. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Ini aku dari Kediri kan, dulu SMA 2. Ini aku juga lihat nih ada SMA 2 Kediri, terus ada teman-teman yang lain. Nah, aku tuh dulu ikut panel juga. Dan karena di panel ini aku juga bisa ketemu teman-teman baru. Jadi semoga menikmatilah jalannya panel ini. Gak cuma sekedar kompetisi, tapi juga menjalin relasi. Ya, mungkin dari kakak-kakak yang lain. Halo semuanya. Pasti ini udah pada lapar kan? Karena udah siang. Jadi sambil nyemil-nyemil juga nggak apa-apa, kita di sini santai-santai aja, kita bincang-bincang santai. Misal nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan aja pada kita-kita, karena di sini udah ada dua partner di FKH yang super hebat. Satu menguasai di organisasi internasional, yang satu di mahasiswa berprestasi, sangat-sangat berprestasi di FKH. Jadi pastinya kalian nanti bakal banyak dapat pencerahan ataupun motivasi lah dari kakak-kakak. Ada Kak Maulidia sama Kak Swaibatul. Ya, terima kasih Kak. Mungkin dari Kak Ican Kak, ada nggak nih? Ya, selamat siang teman-teman semua. Mungkin aku bisa dipanggil Ica ya, teman-teman, biar nggak kesusahan tuh manggil nama depanku, bisa dipanggil Ica aja. Ini santai aja sih, nanti mungkin Kak Salsa, Kak Alif bakalan share nih. Mereka kan para pejabat-pejabat pada masanya gitu. Oh, kalau Kak Salsa masih pejabat ya. Nah, nanti tanya nih teman-teman, gimana sih kayak eksplor diri di kampus FKH UNER gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Baik. Sebelum lanjut ke talk show, saya akan membacakan CV dari narasumber yang pertama, yaitu mungkin Kak Ica, kepada yang bertugas disertakan untuk sesi beliau. Ya, panjang sekali 1 jam baca. Enggak. Silakan. Baik, ini CV dari Kak Swaibatul Anissa. Beliau memiliki pengalaman menjadi salah satu asisten dosen atau lecture assistant di Departemen Veterin Patologi Erlangga University tahun 2019 hingga tahun 2021. Kita bisa lihat ya teman-teman kontribusi dan insight-nya. Dan beliau juga mengikuti Bioshare di Surabaya tahun 2020 dan Klinik Hewan Jogja Pet Clinic dan Laboratory Yogyakarta, Indonesia tahun 2020 dan mengikuti magang di Veterinary Kind of Chongqing University Bangkok, Thailand, Juli tahun 2019. Wah, luar biasa ya. Kita bisa scroll lagi di bagian pengalaman leadership-nya Kak Ica karena mengikuti ICSO Global sebagai chairperson, project manager yang kita bisa lihat nih kontribusinya teman-teman banyak sekali, dan International Student One Health Alliance menjadi tim marketing tahun 2020 hingga sekarang dan menjadi delegasi Future Leader Summit Indonesia. Luar biasa nih teman-teman. Kita bisa lihat juga, mungkin kita langsung ke bagian prestasinya nih.
Di bagian prestasi dan kejuaraannya, beliau pernah menjadi award atau FVA NSD Veterinary Student Scholarship yang diberikan oleh World Veterinary Association and HD Animal Health tahun 2020, dan juga mendapatkan gold medali di Indonesia International Appliance Time Project Olimpiade tahun 2021, dan juga dengan berbagai macam prestasi yang luar biasa, teman-teman. Kayaknya nggak cukup di waktunya untuk bacain semuanya. Mungkin bisa di-scroll lagi. Luar biasa sekali. Ini beliau juga salah satu mahasiswa berprestasi satu Fakultas Kedokteran Hewan UNER, Universitas Erlangga tahun 2021. Ini publikasi beliau sudah mempublikasikan karyanya. Salah satunya ada Animal Welfare During Pandemic, Juni tahun 2020. Dan ketiganya kita bisa lihat ya, teman-teman. Beliau juga memiliki pengalaman volunteer experience sebagai mentor di webinar Pet Skills Writing Mentorship tahun 2021. Di bagian menjadi juga bagian Education Division di Sri Kandi Erlangga tahun 2019 dan menjadi mentor di Science Olympiad Mentorship tahun 2018 hingga sekarang. Luar biasa sekali pengalaman dan juga prestasi dari beliau, sangat panjang ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa berlanjut ke CV narasumber yang kedua. Ini kurikulum vitae dari Kak Maulida Salsabila. Beliau lahir di Kediri 22 Juni tahun 2000 sebagai Serving ICSA Global Executive Committee Member Public Relations Coordinator tahun 2021 hingga tahun 2022. Beliau memiliki pengalaman experience-nya di ICSA tahun 2020 hingga tahun 2021. Itu ada Junior Exchange of Officer ICSA Indonesia, dan terbaru nih teman-teman, tahun 2021 hingga tahun 2022, Exchange Officer of ICSA Indonesia. Wow. Nah, ini juga kita bisa lihat pengalaman di komite experience-nya, lokal maupun nasional. Mungkin saya yang terbaru, tahun 2019, Sekretaris Musyawarah Cabang PCI Makahi UNER, dan di tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi Sekretaris dan Delegasi 69 ICSA Symposium in Indonesia. Ini pengalaman beliau di komite experience-nya di Asia regional dan internasional yang kita bisa lihat, teman-teman. Dia juga mendapatkan penghargaan dan prestasi tahun 2020 menjadi juara 2 poster competition IFC dan juara 1 poster competition Brava FKH UB dan juara 2 poster competition Dekan Cup FKH UNER. Dia juga menjadi seorang delegasi dan exchange yang kita bisa lihat terbaru tahun 2020 mengikuti ICSA Indonesia Example Colorado Online Board Member Exchange tahun 2001 yang terkait 10 tahun ICSA Congress Online Special General Assembly. Luar biasa ya teman-teman, CV dari beliau banyak sekali pengalamannya. Mungkin kita bisa berlanjut nih ke CV narasumber yang ketiga. Baik, ini CV dari Kak Muhammad Ali Zulfikar. Beliau merupakan mahasiswa kedokteran hewan UNER dan memiliki pengalaman yang pertama menjadi staf of BMFKH UNER tahun 2017 hingga tahun 2018 dan juga menjadi Vice Chairman of Veterinary Olympia tahun 2018, Chairman of Veterinary Olympia tahun 2019, dan Staff of Permira BEM UNER tahun 2020, Member of MPM UNER tahun 2019 hingga tahun 2020, dan yang terbaru ini ada menjadi Ketua BEM FKH UNER tahun 2019 hingga tahun 2020. Ini kita bisa lihat riwayat pendidikan beliau dari SMP hingga perkuliahan. Beliau juga aktif nih mengikuti training seperti LKMTD UNER tahun 2018 dan LKMM-TM UNER tahun 2019. Luar biasa ya teman-teman CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Luar biasa. Baik, sesi talk show pada siang hari ini terdiri dari 2 sesi. Nanti sesi talk show yang pertama, saya akan membacakan nih pertanyaan dari teman-teman yang dikumpulkan melalui Google Form. Dan nanti sesi yang kedua, diskusi dan tanya jawab peserta bersama narasumber. Nah, untuk teman-teman nih yang memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom
talk show yang pertama. Mungkin pertanyaan pertama tentang Fakultas Kedokteran Hewan yang mungkin teman-teman kan masih maba atau pengen jadi masuk kedokteran hewan kan. Nah, mengapa sih kakak, pertanyaannya adalah mengapa kakak memutuskan untuk kuliah jurusan kedokteran hewan UNER? Nah, mungkin bisa dijawab dari Kak Soibatul Anissa yang pertama. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pengalamanku ya, ini kita sharing terbuka ya. Kalau aku sih termasuk dalam, kalau yang sebelumnya kayak dokter Fadia itu orang yang dari awal itu sudah ngeplan nih future karirnya bakalan jadi dokter hewan. Nah, aku bukan termasuk kategori yang itu. Jadi mungkin kalau di kampus nih dulu waktu awal-awal zaman maba dibilangnya kamu terpleset nggak gitu nih katanya. Cuman setelah mungkin awal-awal semester ini kayak masih cari jati diri nih di dalam kampus kan. Nah, setelah iring berjalannya waktu ternyata bisa bilang ini career direct gitu masuk ke FKH sendiri. Karena aku personal itu orangnya suka sains. Ternyata ketika, dan awal biasa kalau di Indonesia sendiri, secara umum orang suka sains, orang suka kesehatan, itu pasti diarahkan ke dokter ya, dokter manusia, dokter umum. Gitu. Nah ternyata di kedokteran hewan ini banyak nih celah yang aku baru tahu ketika masuk jadi mahasiswa dan udah semester lumayan tua, bahwa peluang-peluang di dokter hewan ini bahkan lebih luas dan lebih bisa bikin aku senang nih di dunia sainsnya itu sendiri. Kalau ditanya kenapa, mungkin jawabannya karena terarahkan untuk masuk ke dunia sains yang aku pengenin. Gitu. Mungkin itu jawaban dari aku. Oh ya, baik Kak. Memang tertarik ya Kak ya. Ya mungkin bisa dilanjut nih dari Kak Salsa. Halo, iya. Jadi aku mau jawabnya hampir sama sih kayak Kak Ica. Semuanya belum. Jadi dari awal tuh bukan orang yang pengen banget jadi dokter hewan dari awal, tapi karena Venol, jujur. Jadi waktu SMA itu kan udah kelas 12, ya kan? Jujur, swear. Jadi di kelas 12 itu kan waktunya orang mikirin karir. Aku mau jadi teman-temanku tuh sekelas. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi masuk teknik sipil, aku mau jadi ini. Tapi aku tuh kayak agak srek gitu. Aku tanya dokter tuh gimana sih, teknik sipil tuh gimana sih gitu. Nah dulu itu emang waktu SMA nggak begitu suka sama pelajaran biologi. Aku sukanya tuh sama fisika. Aku pengennya ke teknik gitu kan. Tapi akhirnya aku masuk ke Venol. Di pelajaran yang aku nggak suka gitu ya. Aku tuh pengen loh menangin Venol. Nggak menang sih akhirnya. Tapi usahanya untuk menangin Venol itu buat aku berpikir, oh ternyata biologi itu di kedokteran hewan tuh kayak gini ya gitu. Makanya dari situ aku tuh kayak teracuni gitu pikiranku, kayak terhasut untuk masuk. Oh ya udah, lantar aku SBMPTN, aku masuk daftarnya ke UNER, ke FKH UNER kayak gitu. Ya gitu sih simpelnya. Jadi nikmati prosesnya. Ya baik. Ya teman-teman nikmati prosesnya dan mungkin ini salah satu jalan nih buat teman-teman misalnya bisa tertarik nih. Jadi menjadi bagian dari kami. Ya baik, mungkin dari Kak, ada nggak nih Kak, mengapa Kakak memutuskan untuk kuliah jurusan kedokteran hewan? Ya, jadi sedikit cerita aja. Mungkin ini apa ya? Jangan ditiru lah kalau dari dari jalan gimana aku bisa masuk di kedokteran hewan ini. Pertama-tama tuh waktu aku SMA itu masih belum ada pandangan lah mau kuliah itu masih nggak ada pandangan untuk melanjutkan ke kuliah karena jujur memang ada satu target tersendiri yang udah aku inginkan sejak aku awal-awal SMA tuh, dan aku fokusnya di situ. Kuliah ini udah nggak terfikirkan lah istilahnya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Tuhan berkehendak lain. Untungnya waktu pendaftaran SNMPTN tuh aku lolos, kan cuman berapa persen waktu tahunku itu 50%. Dan aku di SNMPTN ini ibaratnya cuman untuk serep lah. Misal di plan aku ini nggak nyantol, akhirnya aku pakai SNMPTN ini sebagai plan B lah istilahnya. Dan beneran di plan A ini gagal. Nah,
waktu memutuskan untuk mendaftar SNMPTN bingung juga. Aku nggak pingin kuliah, aku harus kuliah apa. Dan kita kan kalau di SNMPTN kan dituntut untuk realistis lah ya, dengan indikator-indikator yang menurutku kurang terukur juga dari pendaftaran SNMPTN. Dan akhirnya setelah berkonsultasi, pada intinya aku nggak mau kuliah di jurusan teknik, pokoknya jurusan yang ada hitung-hitungannya, matematika, fisika itu bunuh diri istilahnya kalau aku akan melanjutkan studiku di sana. Nah, dulu itu ada beberapa pilihan antara kedokteran, kemudian farmasi, kedokteran gigi, dan yang terakhir adalah opsi kedokteran hewan. Nah, setelah konsultasi dengan guru-guru di SMA, terutama guru BK, terkait nilai dan lain-lain, akhirnya ya udahlah, yang paling realistis pada saat itu yang ada opsi di sekolahku adalah kedokteran hewan. Dan itu pun aku taruh di pilihan kedua, dan pilihan pertamaku waktu itu ibaratnya jauh lah dari apa yang aku IPA, tapi pilihan pertama aku IPS, jadi mungkin itu mustahil lah waktu dulu itu, karena IPA ya harus melanjutkan di IPA kalau SNMPTN waktu itu. Dan akhirnya keterima di kedokteran hewan. Ya awal-awal memang sedikit ada penyesalan, waktu itu awal-awal masih mencoba untuk mencari jalan lain. Waktu itu sempat ujian tulis di UGM, kemudian ikut seleksi-seleksi yang lain, tapi ya nyatanya Allah menakdirkan aku di FKH, ya alhamdulillah sampai saat ini dan bisa selesai juga alhamdulillah. Itu sih kalau sedikit cerita bagaimana aku bisa masuk ke FKH. Ya baik. Karena juga sudah rezeki juga ya Kak ya, terus juga kita juga udah berusaha juga, pastinya nanti teman-teman bakal diarahin sama Allah dan Tuhan buat bisa masuk rezekinya yang baik. Oke. Mungkin kita bisa nih lanjut ke pertanyaan yang kedua tentang pengalaman nih dari kakak-kakak sendiri, tentang apa sih Kak pengalaman yang berkesan selama berkuliah di Fakultas Kedokteran Hewan UNER. Mungkin bisa dijawab ya terdahulu oleh Kali. Pada Kali dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak ya pengalaman-pengalaman berkesan yang bisa kita dapetin ketika kita berkuliah di FKH. Tapi ini menjadi suatu titik balik di mana mungkin ini adalah jalanku nih di FKH. Nah, pada dasarnya sendiri aku tuh nggak suka ya, kurang interest lah terhadap hewan-hewan, terutama hewan peliharaan, karena jujur sampai saat ini pun aku nggak punya kucing, nggak punya itu, cuman ya lagi pelihara ikan aja. Nah, ikan kan bukan yang bisa kita pegang, Nah, tapi di pertengahan semester itu kan banyak sekali praktikum-praktikum di mana kita bersentuhan dengan banyak hewan. Dan ternyata di sana aku menemukan bahwa ternyata berhubungan atau bersentuhan dengan hewan itu tidak semengerikan itu gitu. Kan dulu aku berpikiran bahwa apa sih megang-megang kucing, megang-megang kambing, megang-megang itu kayak ya nggak aku banget lah. Tapi setelah menjalani beberapa praktikum di semester 1, 2, 3 cukup lama lah untuk menemukan titik berarti ini tuh jalanku gitu. Itu momen yang paling berkesan sih. Berarti ya secara tidak langsung Tuhan itu menunjukkan ini loh jalanmu tuh nantinya akan di sini gitu. Sembari disupport oleh teman-teman teman-teman kelas, teman-teman angkatan, bahwa membentuk suasana perkuliahan yang mengasihkan di FKH itu sangat berperan bagi orang kayak saya yang awalnya itu nggak interest dalam bidang kedokteran hewan. Terus habis itu bertemu dengan teman-teman yang memang awalnya itu sangat interest, kayak seperti Dokter Fadia tadi itu, vibe seperti itu bakal mempermudah orang-orang seperti saya yang awalnya nggak interest menjadi interest di berkuliah di FKH sih.
itulah menjadi momen yang mungkin paling berkesan sehingga bisa membawa saya sampai sekarang ini di FKH. Ya, baik ya Kak. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman juga bisa nih kayak cari ketertarikan kalau kita udah masuk di FKH UNER, nanti walaupun nanti pasti ketemu di momen yang dimana itu bisa membuat teman-teman bisa banyak belajar dan juga interest teman-teman tuh bakal muncul di masjid ini gitu ya. Ya, mungkin bisa lanjut sih Kak oleh Kak Salsa. Bisa silakan Kak. Ya, tadi Kak Alif nih bilang kan, kalau bukan tipe orang yang punya pet, yang punya kucing, anjing, punya ikan ya Mas, ya Kak ya? Ikan ya? Iya, sama seperti saya ya kan. Saya tuh ya pasti ditanyain lah sama keluarga, kenapa sih kamu mau jadi dokter hewan, orang nggak punya anjing, nggak punya kucing gitu kan. Iya, sebenarnya saya jadi dokter hewan itu juga awalnya masih mencari-cari ya. Terus ya berdoa terus, usaha. Di semester 1 itu ketemu sama pelajaran embriologi, gitu kan. Nah, di embriologi itu kita juga belajar tumbuh kembang hewan gitu loh, dari masa zigot, murula, pusula, gitu kan. Nah, habis itu kayaknya aku cocok nih di sini gitu. Soalnya nggak yang mempelajari hewan secara klinis gitu loh. Nah, habis itu punya pikiran kayak gitu aja, ada kemudian dibukalah itu rekrutmen asisten laboratorium embriologi waktu itu. Di situ, wah apa emang jalanku ya ke sini. Akhirnya aku coba aja apply, terus akhirnya dilatih untuk menjadi asisten laboratorium embriologi. Di situ aku tuh punya banyak pengetahuan yang nggak dipelajari di di perkuliahan, karena di embriologi perkuliahan itu kan ayam kan ya, sudah lupa saya semester tua, ayam kan ya, ya. Nah, kalau di asisten embriologi FKH UNER itu kita bisa lebih explore tentang embriologi spesies lain, bahkan manusia kayak gitu. Nah, tadi kan Mbak Fadia kan juga dokter Fadia kan juga bilang kalau misalkan dokter hewan itu nggak bekerja di hewan aja, tapi bisa juga di in vitro fertilization atau bayi tabung. Nah, pengalaman yang berkesanku itu ya di situ, di titik itu. Oh, ternyata dokter hewan itu nggak kerja di sini sendiri loh. Kita membuat lingkup One Health, yaitu ketika bekerja di sektor lingkungan, kesehatan manusia dan kesehatan hewan bekerja bersama-sama untuk keseimbangan alam kayak gitu. Jadi di sini aku sukanya dan berkesannya adalah ketika aku punya sesuatu yang aku minati gitu di FKH, tapi nggak di hewan, tapi malah di embriologi untuk manusia, karena tujuannya aku nanti juga pengennya ke situ nih, ke in vitro fertilization kayak gitu. Makasih. Ya jadi teman-teman, jadi tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Salsa bahwa di FK UNER tuh kita belajar nggak hanya tentang hewan, jadi tentang bayi tabung dan juga tentang semuanya banyak deh teman-teman, nanti bisa dipelajarin lagi deh. Oke, mungkin kita bisa lanjut sama Kak Ica. Dipersilakan Kak. Jadi aku perlu cerita nggak? Sama, aku juga nggak punya hewan peliharaan. Ya, tapi kan kita udah punya contoh nih, seorang dokter hewan yang emang punya passion besar di pet, seperti dokter Fadia tadi. Mungkin ada kita kayak bantu share juga nih, ternyata dunia dokter hewan itu seluas itu loh teman-teman gitu. Dan fokus ke pertanyaan yang kayak gimana tips biar keterima ya tadi ya? Pengalaman yang berkesan nih, Kak. Pengalaman. Oh ya, jadi kayak nggak ada kayak poin tertentu gitu yang bikin satu poin yang ini nih gitu. Mau nge-highlight juga dari jawabannya Mas Alif bahwa benar, ternyata teman-teman yang punya passion dari awal itu kayak secara tidak langsung itu istilahnya memapar kita gitu ya, bahwa kalau dokter hewan itu, dunia kedokteran hewan itu ada loh hal-hal yang mungkin kita bisa sukai di situ. Bahkan ya waktu aku PKKMB itu kayak MOS-nya ya waktu itu, atau PDKV tuh kita kenalan sama profesinya kita, aku kebanyakan itu kayak, apa ya ini? Ini apa gitu. Nah, tapi waktu sudah ini kan aku sudah terpapar nih ya selama 4 tahunan gitu. Nah, ketika tadi dengar ceritanya dokter Fadia, aku kayak yang, wah iya bener nih ini, kayak gini.
Jadi Kak Salsa juga bilang tentang, oh ada nih peluang di misalkan kayak bayi tabung, dunia embriologi, atau bahkan kita juga dengan entrepreneurship. Terus teman-teman juga mungkin perlu tahu kayak misalkan di bidang industri kayak poultry gitu ya, kayak misalkan teman-teman kenal Pokpan, Japwa gitu. Di sana itu bahkan sedengar dari kakak tingkat yang cerita, dunia pekerjaannya itu lebih dari kedokteran hewan itu sendiri. Jadi perlu kayak soft skill tentang teknik industri, karena kita ngolah produk tuh, atau misalkan membuat sistem gimana produk itu bisa seefisien mungkin untuk jadi produk akhir kayak gitu. Nah, mungkin itu sih kalau pengalaman yang paling berkesan itu nggak bisa, karena aku atau mungkin kami bertiga itu tumbuh di dokter hewan itu kayak berasal dari proses yang panjang, sehingga kalau ditanyain satu yang mana yang paling berkesan nggak bisa, karena semua itu jadi satu kesatuan cerita yang kita ingat gitu. Mungkin itu jawaban dari aku. Terima kasih. Baik. Ya teman-teman, jadi kayak pengalaman berkesan tuh nggak tiba-tiba langsung hadir, tapi melalui proses yang memang dinikmati juga ya Kak ya. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja organisasi yang ada di perkuliahan FKH dan cara menyesuaikan sesuai tujuan kita agar kita bisa berkontribusi dengan baik? Mungkin bisa dijawab nih Kak sama Kak Alif yang berpengalaman nih Kak dalam organisasi. Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah organisasi di FKH itu sebenarnya banyak sekali ya. Organisasi intra fakultas sendiri juga sudah cukup banyak. Ada BEM, ada eksekutif mahasiswa. Ibaratnya kalau teman-teman SMA tuh nyebutnya OSIS-nya lah. Terus kemudian ada BLM, legislatifnya, atau apa dulu MPK ya, MPK di SMA. Nah, yang istimewa dari Fakultas Kedokteran Hewan nih, kita punya kelompok minat. Nah, kelompok minat profesi veteriner namanya. Di mana teman-teman nih di luar dari perkuliahan kan tentunya kita punya interest masing-masing ya. Saya interest di hewan jenis apa. Nah, itu kita ada 4 kelompok minat veteriner. Yang pertama ada Pet and Wild atau hewan liar dan hewan kesayangan. Terus yang kedua itu ada KMPV ternak besar. Nah, di sini tuh kalian bakal belajar mengenai sapi, kambing, hewan-hewan ternak besar lainnya. Dan yang ketiga ada unggas dan burung. Ubur ini mempelajari tentang unggas, perunggasan, burung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang terbaru ada KMPV Air Langga Equine Club. Nah, ini salah satu yang terbaru juga di FKH. Mbak Salsa ini salah satu member dari AIC juga. Nah, kalian bakal banyak mempelajari tentang perkudaan di sini. Jadi buat teman-teman yang suka kuda itu pasti tertarik banget buat join ke AIC. Dan di luar itu ada Makahi yang menjadi salah satu organisasi mahasiswa FKH Indonesia. Dan pasti di tiap fakultas tuh, di tiap universitas punya satu cabang. Jadi di UNER ada Makahi UNER, kemudian di Syakwala ada, di lain-lain juga ada. Dan ada juga organisasi kerohanian. Jadi ada 3 organisasi kerohanian. Nah, kalau boleh jujur, gimana sih kita bisa untuk mapping ya, kita mau join yang mana. Nah, kalau dari aku sendiri, kita itu harus trial and error dulu sebenarnya. Jadi kita kan di masa pengenalan, di masa PKKM BPDKV itu akan dikenalkan oleh teman-teman panitia terhadap keseluruhan organisasi yang ada. Nah, di situ kan kita mulai mengenal, kita mulai mempelajari, oh kalau BEM itu gambaran kasarnya seperti ini. Kemudian gambar untuk KMPV A, KMPV B, KMPV C itu gambaran kasarnya akan seperti ini. Nah, nanti akan ada suatu sesi di mana kalian bakal magang istilahnya atau nimbrung sebentar lah di organisasi-organisasi tersebut. Nah, di situ kalian mulai bisa menarik garis merah. Oh, kalau BEM itu seperti ini. Kalau tadi ada satu organisasi lupa, Venus ini buat jurnalistik, buat teman-teman yang tertarik di jurnalistik. Nah,
setelah kalian mencoba satu persatu menjadi bagian dari organisasi itu, nanti pada saat open recruitment itu nanti kalian bisa mencocokkan mana yang kiranya itu sesuai lah. Mumpung masih awal, masih semester 1, semester 2 itu sebanyak mungkin bisa kalian coba. Mungkin nggak bisa daftar pengurus ya, daftar anggota. Jadi kalian coba semuanya, dan setelah 1 tahun kepengurusan baru kalian nanti bisa untuk menentukan langkah selanjutnya. Oh, sekiranya yang akan berguna bagi aku pribadi ini, aku bakal gabung di ini deh karena lebih sesuai dengan passion, bla 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 bla. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba, banyak sekali pilihan yang bisa kalian pilih di organisasi FKH. Nanti untuk organisasi di luar FKH bisa dijelasin sama 2 partner Ica sama Salsa yang lebih berpengalaman. Jadi teman-teman banyak sekali ya, kayak organisasi di FKH itu ada kelompok bakat yang sesuai, nanti teman-teman bisa coba-coba. Dan mungkin kita ke Kak Salsa nih. Tadi kan di CV-nya Kak Salsa banyak IVSE dan lain-lain. Teman-teman nih kayaknya belum tahu nih IVSE itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelasin Kak, organisasi seperti apa? Iya, maaf ya karena internetnya sangat tidak mendukung. Jadi aku off cam aja ya daripada suaranya nanti putus-putus. Jadi IVSA itu adalah kepanjangan dari kependekan dari International Veterinary Students Association. Nah, kalau misalkan jadi itu kayak ada levelnya gitu istilahnya. Kalau di kampus kita namanya itu IMAKAHI. UNER, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia Batch UNER. Nah, kalau di nasional namanya PB IMAKAHI atau Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia gitu. Nah, kalau di internasional namanya IVSA. Terus uniknya di Indonesia itu ketika kalian sudah menjadi mahasiswa kedokteran hewan, maka kalian berhak mendapatkan keanggotaan IVSA dan IMAKAHI secara otomatis. Jadi tidak ada syarat dan ketentuan bintang-bintang itu nggak ada. Tinggal nanti minta aja kalau misalkan mau ikut event atau ikut lomba yang diadakan oleh IVSA atau ikut kongres, simposium, dan lain sebagainya, bisa menghubungi ke Public Relations Department dari IPB IMAKAHI seperti itu. Nah, kegiatannya IVSA itu nggak cuma happy-happy aja, tapi di situ kita juga bisa bertukar pikiran terhadap isu-isu kedokteran hewan di seluruh dunia, karena teman-temannya kan juga dari seluruh dunia, ada yang dari Eropa, misalkan dari Switzerland, Poland, Jerman, Belgium, terus kalau misalkan dari Amerika ada SAFMA, kalau misalkan dari negara-negara ASEAN ada IVSA Thailand, China, Taiwan, banyak lah pokoknya. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah itu kita bisa compare gitu loh. Dan kasus-kasusnya, penyakit-penyakitnya yang ada di Indonesia dan negara lain kadang beda kan. Nah dari situ kita bisa berdiskusi mengenai ilmu-ilmu kedokteran hewan, bahkan ilmu-ilmu leadership kayak, hey gimana kamu ngembangin organisasimu gitu. Kalau di Indonesia gini, kalau di sana gimana. Jadi kita nggak cuman ikut-ikut organisasi aja atau cuma ikut-ikut acara-acaranya, tapi di situ dari segala prosesnya kita itu bisa grow secara mindset gitu. Kita bisa membangun wawasan kita tentang ilmu kedokteran hewan dan leadership, dan juga kita mendapatkan relasi kayak yang Mbak Fadia tadi bilang, mau beli obat di Perancis, ada temennya di Perancis, tinggal bisa beli di sana kayak gitu. Seru sih, kita nggak bakal tahu. Jadi oh iya, terus banyak sekali teman-teman yang bilang, Mbak, kalau IVSA itu harus pinter bahasa Inggrisnya enggak, gitu. Harus punya duit enggak? Enggak, gitu. Bahasa Inggrisku juga biasa-biasa aja, enggak ada ketentuan. IELTS segini, TOEFL segini, enggak. Asalkan mau berani aja mencoba, approach teman-teman, membuka diskusi, kayak gitu. Orang-orang IVSA itu baik-baik kok, welcome semua. Terus apakah harus punya duit? Tidak, saya juga orangnya biasa-biasa aja, gitu loh. Enggak harus IVSA itu ke luar negeri, karena kita semua lagi pandemi juga, kita bisa lakukan itu secara online. Jadi ditunggu ya teman-teman untuk masuk ke kedokteran hewan, dan kita akan see you in IVSA. Begitu. Luar biasa ya teman-teman, keren-keren banget lah kalau teman-teman bisa jadi bagian dari kami juga, bisa ikutan IVSA, IMAKAHI, dan lain-lainnya. Nah mungkin dari Kak Ica bisa nih Kak ceritain nih organisasi yang Kak Ica ikutin atau apapun gitu Kak, mau nambahin apa?
Oke, ini ceritanya temanya ini aku sharing our mistakes and learning so no one repeats our mistake gitu ya teman-teman. Seperti yang aku ceritain sebelumnya, karena aku termasuk golongan yang terpeleset, jadi cenderung kayak apa ya, jati dirinya tuh tidak terbentuk sejak awal gitu. Dan bahkan karena ada satu dan lain hal yang bikin aku tuh belum punya nih tenaga atau kekuatan untuk kontribusi waktu itu ke angkatanku, ke organisasi pada zaman kita aktif. Mungkin aktifnya tuh mulai dari semester 1, 2 itu mulai belajar, kemudian semester 3, 4, 5, 6 itu udah mulai nih kayak megang jabatan atau kontribusinya lebih berat daripada semester-semester sebelumnya. Nah, unfortunately, aku bukan termasuk orang-orang yang punya pengalaman itu di kampus sendiri. Cuman tahun-tahun terakhir aku kuliah ini udah mulai kegambar lah, kayaknya kepinginanku ini mau kemana sih di kedokteran hewan. Bisa berubah, mungkin sejauh ini masih fokus ke kayak public health atau seperti tema kita ini One Health for One World. Nah, itu. Jadi aku banyak mengulik di situ dan termasuk organisasi-organisasi yang fokus di situ. Mbak Salsa tadi udah cerita nih tentang anak IMAKAHI sampai tarafnya ke internasional yaitu IVSA. Kalau Mbak Salsa ini kan kayak pejabat intinya nih, dia jadi fokus ke seluruh keperluan mahasiswa kedokteran hewan sedunia gitu. Nah, sedangkan aku kemarin ikut pengen nih berkontribusi khususnya di bidang yang aku sukain, yaitu si One Health tadi atau public health. Mungkin organisasi yang bisa diikutin itu yang IVSA Standing Committee on One Health, kalau di bawahnya IVSA Global, atau ada juga namanya ISOHA. Jadi aduh, kepanjangannya lupa. Jadi kayak One Health Association gitu. Jadi di sana kita interaksinya itu nggak hanya sama mahasiswa kedokteran hewan, tapi ada kedokteran umum juga mahasiswanya ya, karena kan kita Student Alliance atau Student Organization. Terus ada farmasi, ada kedokteran gigi, bahkan karena One Health ini nggak terbatas, bisa juga mahasiswa biologi gitu. Dan seperti yang kita tahu nih, Kak, teknologi ini lagi kenceng-kencengnya nih, teman-teman pasti pernah dengar kayak artificial intelligence, data science, terus pokoknya programming kayak gitu. Nah, di One Health ini adalah salah satu cabang yang teknologi high-tech itu masuk nih ke kedokteran hewan. Jadi tadi Kak, di 33 profesi di 110 negara, salah satunya itu ada epidemiologi. Nah, di situ teman-teman bisa berkontribusi sebagai dokter hewan dan juga senang-senang kalau misalkan ada yang tertarik di dunia programming gitu. Jadi organisasi yang aku ikutin itu mostly yang luar gitu, maksudnya luar kampus gitu. Ada juga di UNER itu AdProc itu, jadi dia kayak One Health student organization gitu di dalam UNER, nanti di kampus-kampus lain juga ada. Jadi sekarang mulai nih dikembangkan konsep-konsep One Health termasuk organisasi-organisasinya. Jadi nggak usah takut misalkan teman-teman tertarik di FKH ternyata rezekinya bukan di UNER, tetap ada organisasi One Health yang di kampus lain itu. Dan karena One Health sendiri itu judulnya dia collaboration gitu. Jadi pasti sharing ilmu antar universitas bahkan antar negara itu juga kenceng kok teman-teman, jadi santai aja. Walaupun pengalamanku seperti itu, tapi aku tadi mau meng-highlight so no one repeats my mistake. Jadi teman-teman benar katanya Mas Alif tadi, explore sedini mungkin biar kasarnya kalian itu nanti punya opsi yang lebih banyak daripada yang misalkan aku nggak ambil ya kemarin kesempatannya, opsiku bakalan lebih sedikit. Nah, aku encourage teman-teman semua untuk coba semua biar opsinya makin besar gitu. Terima kasih. Baik. Jangan lupa gabung One Health. Ya, promosi. Baik teman-teman, gimana nih? Udah tahu kan sekarang organisasi apa aja yang ada di FKH dan juga bisa eksplor sesuai keinginan teman-teman juga. Nah, baik kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir di sesi 1. Ini tentang berdasarkan pengalaman kakak, bagaimana sih tips untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif organisasi di kegiatan luar maupun di dalam. Nah, juga menjadi delegasi terpilih nih Kak, kayak bisa ikut apapun gitu. Kegiatan biasanya kan ada seleksi Kak. Nah, kita kan bisa ada tipsnya nggak? Mungkin bisa dari Kak Ica dulu nih Kak. Silakan Kak.
dalam proses aplikasi pun aku juga kayak nggak seseorang yang ideal gitu ya, yang udah sempurna, nggak ada error ataupun kesalahannya. Cuman yang pertama yang perlu aku tekanin adalah coba dulu, karena kayak kita tuh kadang itu sering nih, aku sendiri mungkin di masa lalu atau hingga saat ini, ketika apply sesuatu itu kayak kebanyakan mikir gitu, kayaknya belum pantas deh tahun ini gitu aja terus sampai tahun-tahun ketika aku udah nggak bisa apply lagi kayak gitu. Nah itu pertama, jadi pokoknya coba dulu. Karena ketika kita nyoba dalam prosesnya, kita bakalan tahu nih, misalkan kita apply-nya itu harus melampirkan CV, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman tahu nih, ketika kita udah mulai nyoba bikin CV, ternyata, masih sedikit banget nih, pengalamannya nggak ada yang kuat. Di saat itulah teman-teman menyadari, oh aku harus kasarnya push rank lah ke pengalaman-pengalaman kita nih. Push rank dulu nih aku tahun depan, karena ini belum maksimal, tahun depan aku harus maksimal gitu. Itu contoh pertama. Atau misalkan dari segi format atau segi apapun gitu. Terus mau ngasih term and condition yang tadi Kak Salsa bilang, kalau misalkan contoh karena kita ini lagi daring nih, ada sisi positifnya adalah dunia semakin dekat gitu. Karena kita bisa kayak apply ke organisasi, acara apapun yang bahkan time zone-nya aja beda, misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu itu boleh kita kayak nggak apa-apa bahasa Inggrisnya itu cukup gitu. Nah, tapi aku tetap nyaranin teman-teman kalau misalkan orang-orang yang kita bilang punya luck atau punya privilege itu juga mempersiapkan diri nih dari jauh. Jadi biar ketika kesempatan itu datang, kita tuh udah siap gitu, kayak apa-apa yang harus kita persiapkan itu nggak kaget. Jadi kayak ada dua sisi gitu teman-teman. Teman-teman harus berani coba, tapi juga harus berani mempersiapkan diri biar ketika kesempatannya datang, teman-teman itu udah siap. Mungkin ini kayak jawabanku nggak teknikal gitu ya. Cuman ketika nanti sesuatu yang teknikal itu bisa teman-teman kayak dapatin ketika teman-teman itu proaktif gitu untuk nyari informasi. Karena ternyata aku sering nih kayak dapat chat gitu dari adik tingkat kayak, Kak mau nggak ya ikut lomba ini gitu. Terus aku tanya, sudah ada ide belum? Ini bukan berarti kayak aku nggak mau berbagi ide, karena kan sudah tua nih, kemarin kayak fokus skripsi dan yang lain-lain. Kepalaku juga kayak ada batasan gitu. Nah, terus adiknya aku bilang, iya nggak apa-apa, aku mau nemenin, tapi karena aku akan jadi beban tim, teman-teman bikin kelompok sendiri, aku bilang kayak gitu. Nah, ternyata kayak nggak dilanjutin nih. Nah, itu tuh kayak semangatnya itu, konsistenan itu harus dijaga, karena dalam mencapai sesuatu, misalkan kayak Mas Alif sampai punya pengalaman kayak hari ini, Mbak Salsa punya pengalaman hari ini, itu pasti kayak nggak mulus-mulus aja, pasti pernah gagal, terus nyoba lagi, pernah gagal, nyoba lagi. Karena dari kegagalan itu kita tahu kesalahan apa sih yang perlu diperbaiki, kayak gitu. Jadi, kalau mau ngerisam atau summarize apa yang aku omongin adalah, ya tadi coba dulu, tapi jangan lupa untuk mempersiapkan apa-apa yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin itu dari akunya. Mungkin dari Kak Salsa ada yang ingin tambahkan nggak? Tentang mungkin Kakak kan udah jadi delegasi terpilih nih, Pak. Kebanyakan acaranya ya exchange gitu, Kak. Mungkin teman-teman pengen nih mempersiapkan dengan lebih baik. Ya, aku elaborate dulu ya. Jadi di IVS itu kesempatannya itu banyak banget. Satu ada online exchange atau bahkan exchange ke luar negeri itu ada. Dua, simposium dan kongres. Di simposium dan kongres ini bakal ketemu sama delegasi yang dari luar banyak banget gitu. Kalau misalkan exchange itu biasanya cuma 2 negara aja. Yang ketiga, ada banyak opportunities kayak magang di OIE, magang di mana gitu, di Carakopan atau di sama WSAVA, World Small Animal Association kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Oh, beasiswa yang disediakan IVSC itu terbit 2 kali setahun. Sama beasiswa yang dari partners seperti MSD dan WVA, Animal Scholarship itu. Nah, kunci dari segalanya ada laptop aku. Kunci dari segala gimana ya? Kunci untuk menuju ke sana itu adalah nulis motivation letter 1. 2, push rank CV. 3,
recommendation letter dari dosen. Jadi kunci 3 inti ini, ada tambahannya sih sebenarnya, tapi kunci yang semuanya yang sama itu adalah motivation letter. Jadi, untuk menjadi seorang delegasi, biasanya kita ajak teman-teman buat belajar bareng menulis motivation letter, kayak gitu. Motivation letter itu apa? Motivation letter itu adalah sepucuk surat untuk meyakinkan para panitia untuk menerima kamu gitu, kayak kamu menceritakan kamu dalam tulisan, mendeskripsikan kamu dalam sebuah kata-kata dan kalimat gitu. Nah, kalau misalkan aku jelasin nih gimana cara bikin motivation letter-nya, itu bakal panjang banget. Tapi bisa kok di Google itu udah ada contohnya, motivation letter to apply scholarship, motivation letter to apply for exchange. Nah, ya contohnya sama kayak gitu-gitu. Tapi di ISC kita ada lebih spesifiknya nih gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran, ikuti terus kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh IMAKAHI dan ISC. Jadi itu ya teman-teman, belajar untuk menulis gitu. Kadang orang kan males kan. Aku dulu tuh juga gitu. Aku dulu tuh nggak suka nulis. Akhirnya terpaksa karena tuntutan job di IMAKAHI dan IWSC. Aku kan public relation coordinator. Jadi aku bisa menilai ini tulisannya gimana sih yang benar, yang bagus gitu. Ini orangnya kalau nulisnya ini orangnya tuh gimana kayak gitu. Jadi aku harus mau nggak mau bisa nulis dulu. Begitu. Jadi menulis itu adalah hal yang penting dan skill yang penting kayak gitu. Terus seperti yang Kak Ica katakan tadi, coba dulu, jangan kebanyakan mikir. Nah, kalau aku dulu juga gitu. Aku pengen ikut ini tuh kayak ada perhitungannya, kayak waktu, kewajiban itu diperhitungkan, tapi jangan kebanyakan, jangan overthinking lah istilahnya. Kalau misalkan segalanya dijalani dengan enjoy, dengan happy, ya semuanya bakal terasa ringan kayak gitu. Nah, terus Kak Ica juga bilang, Kak Ica nih udah balik mau lo nemenin lomba lalala gitu ya. Kebetulan aku tuh juga lagi mau lomba sama Kak Ica, tapi belum jalan idenya. Jadi sabar ya, Kak, nanti akan mencari. Sekarang masih ada kesibukan lain. Jadi itu dia, coba dulu. Dan latihanlah menulis. Seperti itu highlight-nya. Terima kasih Kak Sabta. Luar biasa ya teman-teman, kita bisa banyak belajar nih tentang motivation letter, harus disiapin, belajar nulis, dan juga harus sering juga di CV-nya juga untuk bisa terpilih di delegasi dan sebagainya. Nah mungkin untuk Ali sendiri nih Kak, menurut Kakak kan ketua BEM, nah untuk bisa terpilih ketua BEM dan prosesnya tuh ya apa Kak untuk jadi versi terbaik dari Kak Ali? Ya, tadi kan udah bahas masalah yang delegasi dan lain-lain. Nah, ini mau sedikit bahas yang mengenai untuk kita gimana sih bisa aktif di organisasi. Sedangkan kan kita juga bersamaan dengan perkuliahan yang cukup padat lah istilahnya di FKH. Apalagi mungkin ya sebelum pandemi banyak sekali praktikum yang harus kita lakukan, bahkan hingga sore hari kita harus nunggu jadwal praktikum. Tapi di sisi lain gimana sih kita bisa berkontribusi juga mengembangkan diri dan juga mengembangkan organisasi untuk bisa aktif di organisasi. Nah, yang pertama tuh kita harus tahu tujuannya kita ikut organisasi itu apa. Apakah kita cuma sekedar ikut-ikutan aja. Yang kedua biar kita meningkatkan kualitas diri kita, terus habis itu sambil cari relasi atau apa. Nah, kita harus tahu tuh setting goal-nya atau kita tujuannya itu mau apa ikut organisasi itu. Nah, yang kedua itu tadi kan kita nggak tahu nih kendala-kendala apa yang akan terjadi ketika kita berjalan berbarengan antara kita aktif organisasi dan aktif di perkuliahan. Nah, salah satu caranya ya dicoba. Nah, dengan kita mencoba itu akan ketemu nanti yang namanya problem-problem. Oh, jadwal rapat ternyata barengan nih sama jadwal tutor. Nah, itu akan muncul problem solving yang bisa kita dapat ya dari kita mencoba itu tadi. Entah itu jadwal rapatnya yang harus diganti atau kita bisa nyusul tutor di kelompok lain. Nah, manajemen waktu itu, kemudian banyak hal-hal yang baru kita bisa dapat ketika kita menjalani bersama lah antara aktif di organisasi dan aktif di perkuliahan juga. Nah, nanti lama-kelamaan tahun per tahun semakin banyak pengalaman dan juga kemampuan kita untuk memanajemen waktu itu, pasti kita bakal dapat formula terbaik kok. Oh, kita
kapan waktunya untuk fokus di kuliah, kapan fokus di urusan organisasi. Pasti itu dalam berjalannya waktu itu akan otomatis sendiri lah, bisa teratur sendiri. Itu tadi berkata Kak Ica dan Kak Salsa, ya kita harus coba dulu biar kita tahu sih gimana rasanya menjalankan sesuatu itu berbarengan, ada problem apa. Nah, di situ kan kita pasti nanti ketemu solusinya gitu. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba ya, teman-teman. Karena jujur aku dulu pertama juga banyak rasa pesimistis yang ya aku kan di SMA, jujur aku di SMA nggak punya pengalaman organisasi apa-apa karena memang dulu masuk SMA pun bukan SMA yang aku inginkan, jadi ya udahlah aku pengen sekolah aja, lulus entah jadi apa masih belum kepikiran. Nah, ketika di perkuliahan kan ya kan orang jangan sampai mengulangi kesalahan kedua kalinya. Nah, itu di situ aku mulai berpikir lah, kalau aku ya pesimis aja, nggak mencoba sesuatu yang baru, ya kan nanti ujung-ujungnya bakal sama lagi nih kayak aku waktu masa SMA. Nah, ya udah akhirnya mencoba untuk sesuatu yang di luar zona nyaman, kita berhubungan dengan banyak orang, bergabung organisasi A, organisasi B, di situ kita ternyata gini ya, ternyata gini, dan akhirnya sampai kita bisa menemukan cara berorganisasi yang baik dan cara berkuliah untuk membagi waktu yang baik itu seperti ini. Gitu sih teman-teman. Tadi kuncinya adalah kita harus berani dicoba, terus juga kita harus bisa menyesuaikan sama sayang teman-teman, juga harus proaktif, terus juga mempersiapkan. Baik. Nah, terima kasih telah disampaikan kepada narasumber. Nah, setelah mendapatkan pemaparan yang luar biasa dari ketiga narasumber, tadi pasti teman-teman sudah memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Nah, sekarang kita akan masuki sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau raise hand untuk menyampaikannya secara langsung. Saya akan pilih. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau raise hand dulu nih, bisa bertanya secara langsung pada narasumber. Coba teman-teman bisa dipersilakan teman-teman. Baik, ini ada pertanyaan dari Nur Rizky Tri Amalia dari SMA YPSDP Bontang, ditujukan kepada Kak Salsa. Bagaimana kakak bisa mengikuti organisasi internasional dan bagaimana cara membagi waktu kakak? Apakah jelas, Kak? Pertanyaan. Oh iya. Aku lagi nyari di pertanyaannya mana. Oh iya, oke. Bagaimana caranya mengikuti organisasi internasional dan caranya membagi waktu? Nah gitu. Jadi cara membagi waktu untuk ke taraf internasional itu ada prosesnya. Nggak tiba-tiba aku bisa bagi waktu gitu. Jadi awalnya itu aku emang membagi waktu di kepanitiaan yang ada di kampus dulu, kayak 2-4 panitia gitu dalam satu semester. Panitiaan dalam satu semester gitu. Jadi aku batasin, tapi maksimal kayak gitu. Terus habis itu, gini cara aku akhirnya dari mengikuti kepanitiaan itu aku bertemu banyak orang kan. Ternyata kalau misalkan mau membuat event itu kita ada rapat, kita ada eval, kita ada planning dan lain sebagainya. Kita secara tidak langsung harus berkewajiban untuk menyisihkan waktu untuk ke situ di samping kegiatan kuliah kita yang inti gitu loh kan. Habis itu naik level ke nasional ke PBI Makahi jadi public relation. Nah di nasional itu juga kita kan PBI Makahi itu nggak cuma berasal dari satu universitas saja. PBI Makahi itu pengurusnya berasal dari banyak universitas yang kita juga kendala jarak dan waktu. Makanya kita ketemuannya banyaknya online. Dari situ kita jadwalin deh ketemuan. Oke. Akhirnya terlatih gitu loh untuk menyisihkan sebagian waktunya untuk menghadiri pertemuan-pertemuan itu. Dan sebenarnya pertemuan-pertemuannya itu nggak banyak. Misalkan aku dikasih
aku dikasih kewajiban nih sebagai public relation, tupoksiku apa gitu kan, apakah ini sesuai dengan minatku, dan aku tuh sebelum menjoin suatu organisasi atau join suatu apply suatu posisi, aku tuh deep research dulu lah, kira-kira apakah ini sesuai dengan passionku kayak gitu. Kalau misalkan udah sesuai dengan passion, berarti jalannya dia bakal happy dong. Kan, nah, itu kayak karena memang ketemuannya online terus tuh di nasional, gitu kan. Walaupun dan cuma banyak orang yang mereka juga sibuk gitu loh. Jadi sebisa mungkin menyempatkan waktunya untuk satu pertemuan itu dalam beberapa bulan gitu loh. Nah, habis itu dikasihlah kerjaan. Oke, dikasih kerjaan ini deadline-nya kapan gitu. Goals-nya apa? Itu harus di-setting. Jadi ada ukurannya gitu istilahnya. Nah, setelah aku udah bisa nih rasanya di nasional, naik lagi ke Asia regional. Di Asia regional walaupun negaranya deketan kan waktunya beda-beda. Bakal ada tantangan lagi yang kita hadapi, yaitu walaupun selisih 2 jam aja, jadwalnya orang itu juga sibuk kan. Habis itu bakal ada kayak kita secara mindset itu berkembang gitu loh untuk menyisihkan segala waktunya. Habis itu lulus nih Asia regional, oke. Habis itu naik lagi ke internasional. Jadi itu semuanya ada prosesnya. Nah setelah itu rasanya kayak terbiasa gitu. Rasanya kayak terbiasa. Walaupun kan kita teman-temannya untuk meeting internasional kan banyak yang dari Amerika, banyak dari Eropa. Jadi udah biasa ketemuan jam 10 malam sampai jam 2 malam kayak gitu. Habis itu bangun pagi buat kuliah, buat ngerjain. Itu udah ada porsinya sendiri. Jadi yang pertama dari awal itu gini, mengukur seberapa banyak porsi kamu untuk organisasi dan berapa banyak porsi kamu untuk kuliah. Habis itu naik dikit-dikit kayak gitu. Jadi nggak langsung jebret internasional gitu. Enggak. Semuanya itu ada prosesnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Bagaimana yang Menjawab, Kak. Oke, ditunggu ya di IBSC. Aku tunggu maksudnya. Terima kasih Kak Salsa telah menjawab dan menanggapinya. Mungkin ini pertanyaan dari Nasya Zakia dari SMA Lab School Cibubur ditunjukkan kepada semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua mendukung karir kakak sebagai dokter hewan? Jika tidak, bagaimana caranya supaya orang tua mengikuti permintaan kita? Nah, mungkin bisa dijawab nih terlebih dahulu oleh Kak Ica. Mungkin silakan Kak. Wah, pertanyaannya susah. Tapi maksudnya ini pertanyaannya tuh cenderung kayak subjektif gitu. Karena misalkan orang tuanya Mas Alif, orang tuanya Salsa, orang tua aku, bahkan orang tua, maaf tadi yang tanya siapa namanya? Nasya. Siapa, maaf? Nasya, Kak. Nah, Naswa, itu kan bakalan beda. Cuman kebetulan, alhamdulillah, aku dikasih orang tua yang sangat suportif sama apa-apa yang aku pilih, dengan catatan tanggung jawab sama pilihanku gitu. Jadi kalau misalkan kebetulan nih kakku itu juga background-nya kedokteran hewan. Jadi di situ kedokteran hewan itu bukan sesuatu yang sangat baru buat orang tuaku. Tapi sekali lagi sih kayak hampir seluruh pilihanku, maksudnya dari kecil banget dulu sampai hari ini jadi mahasiswa, itu semuanya didukung asal dengan tanggung jawab. Mungkin kalau misalkan kita tahu sendiri nih, kedokteran hewan itu belum seumum itu di Indonesia secara umum. Misalkan ada beberapa part masyarakat yang lihat dokter hewan itu megangin sapi, ayam, kambing tok gitu. Kasarnya kan kita ngelihat soalnya kandang itu sesuatu yang tidak higienis gitu ya. Nah, mungkin gitu. Atau misalkan, lah emang ada ya zaman sekarang orang yang bawa hewan peliharaannya ke dokter hewan, mahal, mending ya bawa diri sendiri ke dokter, misalkan kayak gitu. Kan ada tuh yang part yang kayak gitu. Nah, mungkin dari sini kalau misalkan Naswa benar-benar tertarik ke kedokteran hewan, selama SMA ini mungkin waktu persiapan kan SNMPTN, SBMPTN atau mandiri, jadi kayak persiapan menuju ke PTN, itu kayak di breakdown tuh kayak plus minusnya jadi dokter hewan apa, terus karakter belajarnya Naswa seperti apa, kemudian kesukaannya Naswa seperti apa. Jangan sampai
ini nggak di bidang kedokteran hewan aja ya, hampir ke seluruh prodi-prodi di Indonesia itu kadang waktu zamanku sebagai anak SMA itu kayak kurang eksplor tuh. Kira-kira silabus apa sih yang aku pelajarin nanti ketika jadi mahasiswa? Misalkan case ini adalah kedokteran hewan. Nah, itu dipelajarin sehingga kasarnya gini, kalau misalkan ada sales atau penjual gitu ke teman-teman, ketika sales itu kenal betul sama produknya, bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan yang bikin penjual sanksi atau ragu-ragu, kemungkinan terjualnya itu kan bakalan tinggi. Nah, sama tuh kayak misalkan merayu ke orang tua itu juga kayak gitu. Dengan data yang cukup, dengan cara meyakinkan yang cukup, insya Allah tuh beliau-beliau itu bakalan tahu gitu. Dan kayaknya konflik masalah masa depan sama orang tua itu punya satu benang merah tuh, di mana sama-sama sayang nih antara kita sama orang tua. Jadi makanya kayak sama kayak keras kepalanya gitu. Mungkin orang tua belum terlalu kenal kedokteran hewan, jadi takut kalau anaknya masuk dunia itu gitu. Jadi data yang lengkap dengan cara persuasif yang tepat, insya Allah dapat restu deh dari orang tua. Mungkin itu dari jawabanku. Terima kasih Kak Ica. Mungkin dari Kak Alif ada yang menambahkan nggak? Ingin ditambahkan? Iya. Jadi hampir sama dengan Kak Ica tadi. Alhamdulillah orang tuaku mendukung sepenuhnya apa yang menjadi pilihanku pada saat itu. Dan ya walaupun kan kita tahu sendiri bahwasannya kewajiban orang tua adalah mempersiapkan dan mengarahkan. Tapi kebanyakan mengarahkannya ini kan dalam tanda kutip mengarahkan seharusnya adalah sesuai dengan minat bakat dan kemampuan anak. Tapi seperti layaknya kebanyakan orang tua di Indonesia adalah mengarahkan sesuai dengan yang menurut orang tua adalah baik. Nah, itu konflik yang sering terjadi di teman-teman dekatku, di lingkungan lah di Indonesia, kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi ya bahwasannya semisal kita nggak direstui oleh orang tua terhadap minat dan bakat kita, apapun itu, baik kedokteran hewan atau apapun. Nah, yang pertama itu, ya gimana pun itu adalah orang tua kita. Kita harus menghadapinya dengan secara sopan dan santun. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Ica tadi, kita harus bisa menjelaskan by data sebanyak mungkin untuk meyakinkan orang tua. Bu, ternyata Bu, Pak, kuliah di kedokteran hewan itu tidak sesempit itu loh lingkupnya. Nah, semakin banyak penjelasan, kemudian data-data yang kita sodorkan kepada orang tua, insya Allah pasti kan orang tua juga akan membuka pikiran. Pasti cepat atau lambat pasti orang tua juga apa benar sih yang diomong, apakah benar yang diomongkan oleh anak ini itu pasti akan research sendirilah, mau nggak mau. Nah, kemudian ketika kalian udah memilih pilihan itu, kalian harus membuktikan kepada orang tua kalian bahwasannya kalian bisa bertanggung jawab atas pilihan itu. Seperti ya kalian aktif di organisasi, kalian nilai kalian bagus, kalian berprestasi, otomatis orang tua pasti akan berpikir, oh iya ya, nggak salah ya, anakku ini memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bidangnya. Itu teman-teman. Jadi orang tua pasti tujuannya sama sebenarnya yang dikatakan Mbak Ica. Jadi orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, dan anak pun ingin yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang tuanya. Jadi masing-masing keluarga punya treatment masing-masing, punya caranya masing-masing untuk berargumentasi, bernegosiasi antara anak dan orang tuanya. Yang penting tetap ingat tadi bahwa kita adalah anak yang dilahirkan oleh ibu dan ayah kita. Jadi tetap pada koridor sopan santun yang harus kita akui bahwa itulah identitas kita sebagai orang Indonesia. Gimana kita berbeda pandangan dengan orang tua, ya kita harus berargumen dengan sopan dan santun. Tadi teman-teman. Kalau dari aku sih itu tambahannya. Terima kasih Kak jawaban dan tanggapannya. Mungkin dari Kak Salsa ada yang ingin tambahkan Kak? Ya, tadi kan kalau Kak Ica sama Kak Alif orang tuanya mendukung-mendukung saja ya Kak. Nah, ini dia cerita. Kalau saya ceritanya adalah penuh perjuangan karena mamaku tuh
enggak menyetujui, sangat tidak menyetujui pada awalnya gitu. Karena gimana ya? Mamaku concern sama masa depan jika aku tidak sukses, dalam artian nggak ada cuan gitu loh. Nah, karena apa? Karena papaku udah nggak ada. Terus mamaku tuh kayak mother of three. Jadi aku tiga bersaudara nih, aku anak pertama. Jadi mau nggak mau keluarga tuh bilangnya kayak, kamu anak pertama, jadi kamu tuh harus sukses, kamu tuh harus, nggak harus sih, sebaiknya kamu tuh juga kalau misalkan sukses, ajak dong adik-adik, ini adik-adik, kayak gitu kan. Nah, terus waktu SMA, aku itu diterima di 2 kuliah. Satunya FKH ini, satunya di pariwisata. Kan? Terus mamaku tuh ngotot banget. Di pariwisata tuh gajinya gede, kamu tuh bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya enggak gitu kan. Di pariwisatanya kalau perhotelan aja berapa. Itulah pokoknya. Situ oke, sekarang kalau misalkan nih kita punya masalah yang sama concernnya ya orang tua kita ya gitu ya, bisa diakali dengan data. Nah, aku tuh datanya tuh gini, oke mah, misalkan kuliah di Bandung, makan sehari segini, dikaliin 3, 50.000, dikaliin sebulan, 1.500.000 ya kan. Kalau biaya kuliah 1 semester 8 juta, oke itu di sana. Kalau di kedokteran hewan biaya ininya segini nih, kos-kosannya harganya range-nya segini nih. Terus di sini aku biasa beasiswa gitu. Mama milih yang mana? Yang jalannya enak, apa yang harus cari duit lebih gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Gitu. Terus itu yang pertama. Kalau misalkan maminya atau papinya terkendala sama segi ekonomi ya, aku jadi bisa nyari beasiswa nih untuk kuliah di sini. Terus yang kedua, jenjang karir gitu misalkan. Kalau misalkan dibandingin sama dokter atau pekerjaan lain, cari data-datanya, jenjang karirnya itu seperti apa, potensinya seperti apa, peluang usahanya itu seperti apa gitu. Wes, itu yang lain. Dibandingin sama yang dokter hewan. Kalau misalkan dokter hewan tadi udah ada kan 33 pekerjaan potensial di Indonesia. Nah, dibandingin udah itu jenjang karir ya. Sama saingan nih datanya berapa banyak kuliahan yang buka kuliahan yang lain misalkan IPA, matematika, pokoknya terus bandingin sama yang di Indonesia yang cuman FKH itu 11. Kita 11 banding berapa? Lapangan pekerjaannya ini banding berapa? Ya banyak kan mana gitu. Ya nggak sih? Jadi itu yang aku lakukan sama mamaku gitu. Jadi kayak banding-bandingin lah ini sama ini sama ini sama ini. Nanti kalau aku tuh nggak mau aku tuh tipe orangnya yang mengembalikan semuanya ke mamaku. Iya enggak kayak gitu. Kalau misalkan mamaku, sebenarnya mamaku juga enggak gitu loh. Terus akhirnya ya udah mah, ini pokoknya adanya kayak di data gini, aku bisa komitmen nih di sini. Kalau aku masuk ke sini, komitmenku adalah aku belajar serius, aku organisasinya serius kayak gitu. Komitmennya serius, bukan yang nggak bisa diukur gitu loh. Kalau misalkan serius, berarti ada hasilnya dong. Nah, hasilnya itu muncul nanti, bertahap itu muncul. Misalkan, IPK-nya bagus nggak salsa, kayak gitu. Setor IPK, habis itu organisasinya bagus nggak salsa, setor organisasi ini pencapaiannya, gitu. Terus, apalagi? Oh, ini lomba-lomba, saya ikut lomba nggak? Gitu. Ikut, menang nggak? Menang, tapi poster. Tapi kan nggak apa-apa, gitu kan. Nah, jadi semuanya itu bisa didiskusikan dengan data. Cari data sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan mamamu pengen, kamu kuliah di sini aja lah. Kalau misalkan hatimu memang di FKH gitu ya, pasti semuanya bisa kok. Gitu. Apakah membantu? Semoga nanti kalau misalkan mau nanya boleh deh. Nanti gimana caranya aku upload mamaku buat oke, ya udah kamu di FKH aja gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya sekaligus tanggapannya kepada narasumber. Saya ucapkan mohon maaf kepada para peserta karena keterbatasan waktu untuk kita jawab, sehingga tidak bisa semua pertanyaan bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan dan para narasumber yang telah menjawab dan kita tanggapan. Mungkin dari kakak-kakaknya yang terakhir kali, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya ya? Dan para peserta yang hadir. Mungkin bisa dimulai dulu, Kak. Pesan-pesannya nih, Kak, buat adik-adik. Pada Kak Salsa, mungkin nggak? Silakan, Kak.
Sebentar nggak dengar ini kepada Kak siapa? Maaf, maaf. Kak Ica. Kak Salsa. Oh, aku. Iya, maaf tadi putus-putus ya. Pesannya nikmati prosesnya. Ukur sebesar apa potensi kalian di FKH, dan selamat berjuang di final sesi atau babak berikutnya. See you di FKH. Gitu. Mungkin dari kakak-kakak yang lain, Kak Ali. Ya, sedikit pesan aja buat teman-teman yang sekarang ada di bangku SMA sudah mulai memikirkan ingin berkuliah di mana. Respect buat kalian karena setidaknya kalian lebih mempersiapkan dibandingkan aku di sini yang dulu bahkan tidak ada pikiran mau kuliah di mana. Itu pun baru beberapa bulan terakhir sebelum pendaftaran SNM baru aku berpikir akan hal itu. Yang pertama, sebelum kalian memutuskan untuk memilih kuliah di mana, kuliah apa, yakinkan bahwa kalian memilih itu atas dasar minat dan bakat kalian, bukan karena apapun yang lain. Karena yang menjalani ya kamu sendiri, diri kalian sendiri, bukan orang lain yang menyuruh kamu untuk kuliah itu dong karena gengsi. Terutama kan kebanyakan orang memilih kuliah karena gengsi. Oh, aku kuliah kedokteran karena dinilai gengsi atau status sosial masyarakatnya lebih tinggi. Nah, padahal diri kalian sendiri pun merasa bahwa itu bukan minat dan bakat kalian, itu bukan kemampuan kalian masih belum untuk hal itu gitu. Jangan pernah malu ketika kalian memiliki pilihan yang berbeda di antara teman-teman yang misalkan kalian bertanggung jawab atas pilihan kalian itu sendiri. Jadi tentukan sesuai dan bakat kalian, kemudian konsultasi ke mungkin senior, ke guru yang lebih berpengalaman dalam proses seleksinya. Karena kan proses seleksi itu panjang ya, banyak tahapan. Nah, mungkin kalian bisa cari-cari informasi. Kalau semisal pelajari untuk masuk di perguruan tinggi atau apa itu sangat berguna pastinya. Cuman sebelum melangkah ke hal itu tadi seperti yang aku sampaikan, tentukan pilihanmu itu berdasarkan minat dan bakat kamu sendiri. Itu kalau dari aku sih itu teman-teman. Semangat ya. Jangan lupa daftar final juga, pasti udah daftar final ini. Aku alhamdulillah 2 tahun di final udah merasakan antusias yang luar biasa dari teman-teman SMA se-Indonesia. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau daftar final. Semangat teman-teman semua. Aku tunggu di FKH ya. Aku masih di FKH. Baik, Kak. Mungkin dari Kak Ica nih, Kak. Ada nggak pesan-pesan buat adik-adik? Silakan, Kak. Mungkin karena ini mostly anak SMA gitu ya. Yang mau aku tekanin sih kayak ternyata mungkin aku belum tahu waktu aku SMA, belum menyadari, belum terlalu mikir ini bahwa nanti perkuliahan ini akan leading our life itu ke arah mana gitu. Nah, karena ini suatu titik persimpangan yang krusial, jadi aku nekanin banget nih buat teman-teman bahwa yuk sebelum daftar sesuatu kuliahan, sebelum memutuskan setelah SMA akan mau apa, explore sebanyak-banyaknya, cari sebanyak-banyaknya. Kita sekuat ini nih teknologi internetnya, kita bisa ngobrol sama siapapun, kita bisa ngelihat karyanya orang-orang gitu. Jadi kayak nggak ada nih alasan kalau akan salah jurusan dan yang lain, karena percayalah kayak strugglingnya mencari jati diri setelah mahasiswa itu kayak berat banget, kayak mungkin sesuatu yang akan aku bisa bilang gimana ya, mempengaruhi mental health juga, atau bahkan proses-proses yang bisa jadi kayak jadi pelajaran yang penting banget buat kalian. Nah, karena itu nih, karena mungkin aku ngalamin itu, atau misalkan pernah ngelihat hal yang seperti itu, aku pengen kayak nge-highlight atau ngasih catatan penting ke teman-teman bahwa tolong jangan kayak sembrono gitu untuk memilih pilihan yang akan
ngarahin kamu hidup seperti apa. Kasarannya pernah nemu meme gitu kan ya, katanya kalau nyari drama Korea aja sampai nge-search nggak karu-karuan tuh, castingnya siapa, ratingnya berapa, film alurnya gimana, endingnya gimana, tapi kalau misalkan pelajaran kuliah kita kayak lempar panahan doang gitu secara random. Nah jangan, jadi kayak do your research, cari tahu sebanyak-banyaknya, karena aku ulangin lagi, ini bakalan lead your life ke arah yang mana gitu. Tapi tetap semangat, jangan takut coba hal baru, jangan lupa daftar Veno. Terima kasih, mungkin itu misalnya. Baik, buat teman-teman jangan lupa ya buat daftar Veno. Saya berikan saya rasa saya tanggung jawab dapat kita cukupkan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin penting dari yang telah disampaikan ketiga narasumber kita. Yang pertama adalah untuk menjadi lulusan kita harus cari ketertarikan dulu nih teman-teman tentang pengetahuan tentang apa yang ingin dipelajari, dan juga mencoba mulai konsisten dan disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman inginkan. Intinya itu juga jangan lupa untuk terus push rank, push CV-nya, mempersiapkan dengan baik apapun yang tujuan teman-teman. Dan juga kalau misalnya terkendala, teman-teman bisa meyakinkan orang tua itu dengan data yang spesifik dan juga dengan cara yang sopan. Baik, seperti itu. Mungkin acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat dari panitia kepada narasumber. Pada staf yang bertugas kami persilahkan. Sertifikat diberikan kepada Soibatul Anisa sebagai pembicara dalam acara webinar dan talk show Veterani Olimpiade 11 tahun 2021. Mungkin bisa berlanjut. Sertifikat diberikan kepada Maulida Salsabila Amru sebagai pembicara dalam acara webinar dan talk show Veterani Olimpiade 11 tahun 2021. Sertifikat diberikan kepada Muhammad Alif Zulfikar sebagai pembicara dalam acara webinar dan talk show Veterani Olimpiade 11 tahun 2021. Baiklah, mungkin kepada Ketua Pelaksana, Pak Syihab Izzuddin ingin menyampaikan patah dua kata kepada narasumber. Dipersilakan, Kak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri talk show hari ini yang sangat spesial sekali ya. Sangat orang-orang yang sangat berinspirasi, sangat menginspirasi sekali. Ada Kak Alif yang berkincah di dunia organisasi di FKH, Ketua BEM, yang sangat banyak sekali ya pengalamannya berkoordinasi, dan juga ada Kak Ica yang berprestasi di dunia FKH, dan banyak sekali tadi prestasi-prestasi yang didapatkan, dan juga ada Kak Maulida Salsabila tadi yang sampai juga jalannya karir di kincah di dunia internasional FKH juga sangat keren sekali. Terus saya juga mau mengucapkan terima kasih, sangat banyak ilmu yang disampaikan tadi juga dan pengalaman yang di-sharingkan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya untuk para pemateri talk show pada kita pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Acara saya kembalikan kepada moderator yang bertugas. Terima kasih telah disampaikan. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kita ada sesi dokumentasi bersama para narasumber. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera, dan kepada yang panitia yang bertugas dimohon untuk mendokumentasikan sesi pada siang hari ini. Ini dokumentasi yang full semua ya, bagaimana nih? Ya, ya Kak. Ya, Kak. Oke, mungkin teman-teman peserta dan panitia yang nggak berhalangan bisa on cam. Ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kak Ica hilang.
Oke, bentar, ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Dan untuk slide kedua, bisa siap-siap. Oke, dalam hitungan ketiga akan difoto 1, 2, 3. Oke. Bentar. Bentar, teman-teman. Sorry, ada kesalahan teknis. Dan untuk slide ketiga bisa siap-siap nih, banyak yang masih off cam. Oke, 1, 2, 3. Ya, dan mungkin untuk slide selanjutnya berhubung pada off cam, saya langsung screenshot manual aja ya, nggak usah dihitung. Slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide terakhir. Ya, terima kasih, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Baik, kepada narasumber, jika ingin leave Zoom karena memiliki agenda lain, kami persilakan, namun apabila ingin mengikuti acara kami hingga selesai, juga kami persilakan untuk tetap di room Zoom. Sayang sekali teman-teman, kita sudah di akhir sesi talk show, maka berakhirlah acara talk show pada siang hari ini. Saya Mia Miralfat, selaku moderator, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya